kita membuka bab baru tentang pemerintahan yang merata, pembangunan yang adil, dan negara yang berani mengambil langkah strategis demi masa depan panjang. Dan lihat bagaimana dunia merespons. Ketika G20 selesai, Indonesia keluar bukan sekadar sebagai tuan rumah, tapi sebagai pemimpin kawasan. IKN menjadi bukti bahwa Indonesia serius menata diri. Dunia tidak main-main. Turki datang dengan komitmen pembangunan gedung perkantoran dan fasilitas publik. Jepang melirik peluang teknologi transportasi. Spanyol bahkan tertarik membangun sistem drainase cerdas dan infrastruktur energi terbarukan. Kenapa mereka percaya? Karena ada arah, ada keberanian, ada kontinuitas. Dan di tengah itu semua, nama Jokowi tak bisa dilepaskan. Ia bukan hanya presiden 2 periode, ia adalah arsitek kesadaran baru bangsa ini, bahwa Indonesia terlalu besar untuk dibiarkan tidur. Maka ketika fitnah seperti soal kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menyeruak, itu bukan sekadar penghinaan personal. Itu adalah upaya sistematis untuk mengganggu kepercayaan publik terhadap negara. Orang-orang seperti itu tidak sedang bercanda. Mereka menyebar keraguan, menyulut kebencian, dan ingin merusak narasi besar tentang kebangkitan Indonesia. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus tegas, harus lawan. Klarifikasi dari perusahaan sudah jelas. Tidak ada kaitan dengan presiden atau ibu negara, tidak ada aktivitas ilegal. Semuanya sesuai prosedur dan regulasi. Lalu kenapa hoax ini terus digoreng? Karena memang ada pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia percaya diri. Mereka ingin bangsa ini terus merasa kecil, terus saling mencurigai, terus saling membenci. Kita harus putuskan, mau terus termakan oleh fitnah atau ikut membangun negeri. Dan kalau jawabannya adalah ikut membangun, maka kita mulai dari sekarang. Dukung IKN, dukung Gibran, dukung pemimpin yang bekerja, bukan yang hanya bicara. Jadilah bagian dari sejarah, bukan penonton yang cuma menggerutu dari pinggir lapangan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang berani percaya dan bertindak. Maka percayalah, bangsa ini sedang menuju puncaknya. Dan mereka yang masih sibuk menebar hoax, lambat laun akan tenggelam di bawah gelombang kemajuan yang tak bisa mereka bendung. Masalahnya sekarang, siapa sebenarnya yang paling panik dengan kemajuan IKN? Yang paling getar lututnya justru bukan rakyat biasa, bukan juga masyarakat Kalimantan, tapi para elit lama yang nyaman duduk di pusat kekuasaan Jakarta, yang sejak dulu hidup dari monopoli akses, koneksi politik, dan bisnis rente yang menghisap anggaran pusat. Mereka takut kalau kekuatan politik dan ekonomi benar-benar bergeser ke timur, takut kalau pusat kendali negara pindah dan mereka tidak ikut terbawa dalam orbitnya. Mereka menyamar jadi pengamat, ngaku-ngaku ahli tata kota, ahli geopolitik, ahli ekonomi. Tapi yang mereka lempar cuma keraguan, sinisme, dan nostalgia palsu. Mereka bilang IKN membuang anggaran, padahal Jakarta sendiri sudah kehabisan napas. Tiap musim hujan banjir, infrastruktur tua, lalu lintas macet puluhan tahun tak ada solusi. Tapi tetap mereka bela dengan kalimat klise, sejarah bangsa ada di sini.